tahu duluan. Hei, jangan kemana-mana, nanti kamu jatuh, celaka. Betul, celaka. Siapa yang menolong? Selitudi. Selitudi. Ini gimana, ini gimana? Gak mau jadi pemborong, ya Allah. Pemborong Allah. Harusnya mati, kok kemana? Hidup kembali. Ya Allah, ya malaikat, lahafali inna rahmatan. Tortudor saya dengan malaikat maut. Tortudor saya dengan malaikat maut. Host. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Kakek Gufron door to door dengan malaikat maut, teman-teman ya. Negosiasilah seperti itu ya. Negosiasi dengan malaikat maut. Allahu Akbar. Bahasanya di sini door to door, teman-teman ya. Pintu ke pintu ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya mafi inna rahmatan la ya mafil maut. Saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Hidupkan, dihidupkan. Saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Hidupkan, dihidupkan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? La haula wala quwata illa billah. Ini salah satu ngecaprak lagi, teman-teman ya. Ngedapros lagi kakek Gufron ini mengatakan menghidupkan orang yang sudah mati, teman-teman ya. Pengakuan kakek Gufron ini sudah setara dengan Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati, teman-teman. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ada yang berani begitu? Sadar sekarang. Katanya sholat. Oh, Gufron ini bukan orang Pamotan. Saya orang Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. KTP-nya Pancasila. Betul atau tidak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali teman-teman di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kelindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih saya ucapkan yang sudah mengklik dan menonton video ini. Kakek Gufron mengklaim bahwa dia door to door dengan malaikat maut dan dia meminta untuk menghidupkan orang yang mati, teman-teman. Allahu Akbar. Gunung Semeru dilawan. Maka tentu perlu kita jawab, teman-teman, bahwa malaikat maut itu tidak ada kekuasaannya untuk menghidupkan orang mati. Itu yang pertama, teman-teman. Kalau kakek Gufron mengatakan door to door dengan malaikat maut, diskusi ataupun negosiasi dengan malaikat maut untuk menghidupkan orang mati, maka malaikat maut itu tidak ada haknya untuk menghidupkan orang yang mati. Karena tugas yang ditanggungjawabkan Allah kepada Israel itu adalah untuk mencabut nyawa, tidak untuk menghidupkan orang yang mati, teman-teman. Di sini salah satu tanda kalau kakek Gufron ini selalu ngedapros dan menjual dongeng semata, teman-teman. Dan banyak lagi video-video yang menunjukkan kalau kakek Gufron ini banyak sekali kebohongan dan kedustaannya, teman-teman. Ada beberapa video yang akan kita angkat kali ini, teman-teman, di mana kakek Gufron ini mengatakan bahasa Nabi Khidir alaihissalam. Dari bahasa yang diklaim kakek Gufron ini sebagai bahasa Nabi Khidir, ada dua video dan terbukti sekali dari kedua video ini sangat jauh berbeda, teman-teman. Coba kita dengarkan bahasa Nabi Khidir yang diklaim oleh kakek Gufron ini. Berikut ini, teman-teman. Ini kata Nabi Khidir alaihi wasallam. Nabi Khidir. Kita terangkan ya. Nabi Khidir alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad inna rahmatan la yawali. Laqad inna rahmatan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Inna kalimat najawi, maka inna kalimat fil maut. Ini bahasanya. Itu bahasanya yang pertama, bahasa dari Nabi Khidir alaihissalam yang diklaim dari kakek Gufron ini, teman-teman. Yang kedua, ini bahasa Nabi Khidir juga yang diucapkan oleh kakek Gufron dan sangat jauh berbeda, teman-teman. Coba kita dengarkan. Ini kemarin tadi malam saya Ini kemarin tadi malam, entah mana yang kemarin, entah mana yang tadi malam. Kakek Gufron ini tidak bisa membedakan mana yang kemarin, mana yang tadi malam, teman-teman. Allahu Akbar. Saya ngobrol dengan Nabi Khidir. Ngobrol dengan Nabi Khidir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hati indar. Ya hati. Alhamma asyiri innaka liyamahun innaka liyamafil ma'allah. Wa maqali inna rahmatan syir alayya mafil ma'allah alhaqali mafil ma'allah. Ngeri. Ngeri.
Entah apa yang ngerinya teman-teman. Dari kedua video ini sudah ketahuan kalau ini adalah bahasa bohong teman-teman ya. Sangat ngacaprak dan ngedabros lagi. Dua bahasa ini diklaim sebagai bahasa Nabi Khidir alaihissalam, tapi bunyinya jauh berbeda teman-teman. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Dan yang paling parahnya di sini teman-teman, kakek Gufron ini mengatakan kalau dia dipanggil oleh Sunan Kalijaga untuk datang ke makamnya. Coba kita dengarkan berikut ini. Kemarin saya di sini, Pak masih di sini, di Cirebon. Di Cirebon. Dipanggil oleh Sunan Kalijaga. Hoas. Allahu Akbar. Dipanggil oleh Sunan Kalijaga teman-teman ya. Sunan Kalijaga yang di dalam kuburan itu, yang di dalam makam itu memanggil kakek Gufron untuk datang ke makam Sunan Kalijaga. Allahu Akbar. Ngacaprak lagi, ngacaprak terus. Suruh masuk dulu. Suruh masuk. Suruh masuk teman-teman ya. Suruh masuk ke dalam makam tersebut. Allahu Akbar. Di situ ngobrol. Ngobrol. Dipanggil lagi oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lagi. Matandin. Dipanggil Sunan Kalijaga masuk ke dalam makamnya, lalu dipanggil lagi Sunan Gunung Jati berbicara di dalam kuburan tersebut dengan ucapan makoli-makolinya. Intinya di sini tidak pernah ketinggalan bahasa makolinya teman-teman. Mau baca hadis ada makolinya, mau bicara dengan para malaikat ada makolinya, bahasa Nabi Khidir ada makolinya, mau berziarah juga tidak ketinggalan makolinya teman-teman. Intinya di sini adalah serba makoli juga teman-teman. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, ini antara Cirebon Demak ini, waduh, luar biasa. Karena doanya para alim ulama, doanya kiai-kiai barokah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makali inna rahmatan ummati ki inna kalimah kalimah masjid inna kalimah fil Allah. di sini nih yang paling kesal saya mendengarnya teman-teman ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kakek Gufron, lalu dia menyebutkan hadis-hadis palsunya dengan sebutan makoli-makoli teman-teman. Di sini yang paling kesal saya mendengarkan ini karena dia sudah berani berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat hadis-hadis palsu seperti itu. Satupun kitab hadis tidak ada yang berbunyi kalimatnya makoli-makoli seperti yang diucapkan kakek Gufron ini teman-teman. Di sini yang paling kesal saya mendengarnya sudah berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang sudah menyimpang sekali teman-teman. Tidak ada dalam hadis sebutan makoli-makoli. Disinilah salah satu letaknya kalau kakek Gufron ini menghina hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu lagi yang paling parah teman-teman, kakek Gufron ini mengatakan kalau dia SMS-an dengan malaikat maut teman-teman. Coba kita dengarkan berikut ini. Ay orang mah jeung malaikat maut geus bisa SMS-an. Kapan atuh tong sieun. Ay orang mah jeung malaikat maut geus bisa SMS-an. Kapan atuh ya. Prok atuh oi. Astagfirullahaladzim. Kalau kita mah bisa SMS-an dengan malaikat maut, kata kakek Gufron teman-teman ya. Minta keprok juga itu teman-teman. Keprok tuh, keprok, dikeprok sama jamaahnya, ditepuk tanganin sama pengikutnya teman-teman. Allahu Akbar. Ini adalah ngacaprak dan khurafat sekali teman-teman. SMS-an dengan malaikat maut. Kalau tadi di awal dikatakan door to door dengan malaikat maut, meminta untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Padahal malaikat maut itu tugasnya mencabut nyawa, tidak ada hak malaikat maut untuk menghidupkan yang mati. Di sini salah satu tanda kebohongan dari kakek Gufron ini, teman-teman. Allahu Akbar. Saya kira kebohongan-kebohongan ini sudah nyata sekali, teman-teman, disampaikan oleh kakek Gufron yang mengatakan door to door dengan malaikat bisa menghidupkan orang mati dan juga menyampaikan bahasa Nabi Khidir alaihissalam, dan ditambah lagi menyebutkan hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan bisa SMS-an dengan malaikat maut. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau akidah kita dangkal, mungkin kita akan bisa menjadi pengikut dari kakek Gufron ini. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kalau kita dangkal pemahaman agamanya, maka kita bisa jadi akan terjangkiti virus-virus
ataupun ajaran daripada kakek Gufron ini. Sebab itu teman-teman, mari kita kuatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Carilah guru yang bisa membimbing akidah kita teman-teman. Mungkin kali ini teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Atas kehadiran dan kebersamaannya saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Jazakumullah khairul jaza. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.